Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Kamila dari kelas Humas 5 NPM 0441183554. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari usaha yang akan kami laksanakan. Perkembangan fashion di Indonesia terbilang sangat cepat dan tidak bisa dihindari. Mulai dari artis terkenal, pejabat, sampai dengan masyarakat biasa menjadikan fashion sebagai bagian penting dari kehidupannya. Dalam kondisi pandemi ini, masyarakat diharuskan untuk berdiam di rumah, dan jika kalau keluar pun yang penting-penting saja. Banyak orang yang berbelanja online shop, tapi pada akhirnya tidak dipakai karena barang yang didapatkan tidak sesuai dengan ekspektasinya. Di sini, kami sebagai mahasiswa tidak bisa dipungkiri bahwasanya membutuhkan pakaian yang nantinya akan membuat kami sendiri tampil trendy. Fenomena ini membuat baju bekas impor atau baju bekas layak pakai menjadi salah satu solusi yang ingin tetap tampil modis tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Peminat baju bekas juga sangat banyak dan semakin meningkat setiap tahunnya. Selain itu, walaupun barang bekas tersebut merupakan barang yang ada di tangan kedua atau second hand, menurut kami, mereka masih memiliki keindahannya masing-masing, sehingga dapat menarik mata setiap orang yang melihatnya. Dan di sini, maka dari itu kami melakukan usaha thrift baju atau yang kami beri nama yaitu second charm. Status usaha yang akan kami lakukan di sini adalah bisnis online yang dimulai dari media sosial yaitu Instagram dan juga TikTok. Dikarenakan sebelumnya kami menjual di dalam ruang lingkup yang dibilang sangat kecil, maka dari itu kami memutuskan untuk memulai bisnis dengan ruang lingkup yang lebih besar, yaitu dengan menggunakan media sosial, di mana kami sendiri memanfaatkan digital marketing yang ada di aplikasi menggunakan iklan berbayar untuk beberapa hari. Selain bisnis itu, kami juga sudah mulai berjalan di sosial media Instagram, dan selanjutnya akan dimulai membuat konten di aplikasi TikTok sebagai cara untuk memperluas penjualan melalui konten di TikTok. Tidak hanya memanfaatkan bisnis yang berada di Instagram dan di TikTok, kami juga memanfaatkan e-commerce sebagai jasa pembayaran agar pembeli dapat mempercayai usaha kami lebih dalam lagi. Usaha yang kami lakukan itu berkaitan dengan menjual barang bekas, baju bekas, atau yang biasa disebut second hand. Dan biasa orang kenal pada saat ini yaitu thrifting baju yang masih sangat layak pakai. Tidak hanya itu, pakaian yang kami jual juga merupakan sebuah brand-brand besar seperti Zara, Uniqlo, Disney, Dickies, dan juga Jeep. Alasan kami melakukan usaha ini berdasarkan beberapa pertimbangan. Yang pertama yaitu sangat potensial melakukan usaha ini dikarenakan sebagai masyarakat yang menyukai fashion dengan harga murah dan pas di kantong, apalagi di kantong kalangan mahasiswa yang cocok untuk OOT di kampus atau di luar kampus. Yang kedua, orang-orang yang ingin memiliki barang branded dengan budget yang sangat minim, kami dapat merealisasikan dengan membeli baju thrift ini. Yang terakhir adalah dengan modal yang minim, kami mampu meraih omset yang cukup dengan menjual thrift ini. Tujuan diadakannya usaha ini sendiri, menurut kami, usaha baju bekas berkualitas ini diciptakan sebagai sumber penghasilan dengan cara menjual produk berupa baju dan pakaian bekas. Dari hasil penjualan tersebut diharapkan bisnis ini bisa mendatangkan keuntungan bagi kami. Yang kedua, menambah ilmu dan pengalaman kewirausahaan dan menjalankan bisnis yang menumbuhkan perilaku semangat wirausaha. Yang terakhir yaitu mempermudah masyarakat yang ingin berbelanja pakaian dengan berbagai model dan juga berbagai brand dengan harga yang minim. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan yang akan kami lakukan. Dari produk, saya akan menjual sebuah thrift baju atau yang biasa dibilang baju second. Informasi produk yang selanjutnya itu, produk yang dijual oleh toko kami atau second charm ini merupakan baju bekas sisa impor. Baju bekas memiliki kondisi yang tidak mulus 100%, tetapi banyak juga baju bekas yang masih terlihat seperti baru atau masih memiliki name tag yang baru. Umumnya baju bekas hanya berjumlah 1 buah. Produk yang kami jual bersifat ready stock. Barang yang kami beli itu berasal dari Pasar Gede Bage yang berada di Kota Bandung.
dimana kita bisa mencari semua jenis pakaian yang kita inginkan. Di sini biasanya kami menyediakan stok kurang lebih dari 10-12 pakaian per bulannya, maka dari itu barang yang kami jual itu bersifat ready stock. Perkenalkan, nama saya Lulu Nurania, NPM 0441183552. Saya di sini akan menjelaskan target yang hendak dicapai. Yang pertama yaitu target produk. Produk yang akan dijual merupakan pakaian thrifting atau pakaian second dengan kualitas yang terbaik dengan harga yang terjangkau. Untuk kualitas sendiri, kami akan memberikan yang terbaik kepada konsumen karena kami mencari sendiri pakaian-pakaian yang terbaik untuk dijual kembali. Target penjualan yaitu sebesar 12 pieces pakaian per 14 hari atau 24 pieces pakaian per bulan. Jumlah bisa berubah tergantung peminat. Jika barang telah habis sebelum 14 hari, maka akan dilakukan kembali pembelian untuk ketersediaan produk. Yang kedua yaitu target konsumen. Konsumen yang ditargetkan yaitu pria dan wanita dengan usia 17-40 tahun dengan jumlah rata-rata target 24 orang per bulan. Target pendapatan. Jumlah pendapatan yang dapat diperoleh sebesar 245.000 per 14 hari atau 490.000 per. Selanjutnya saya akan menjelaskan rencana biaya. Rencana biaya usaha kami yaitu sebagai berikut. Untuk pemasukan di awal kami memanfaatkan modal awal yaitu sebesar 620.000. Untuk pengeluarannya sendiri, yang pertama transportasi sebesar 13 liter dengan jumlah harga 100.000. Yang kedua pembelian plastik pembungkus sebanyak 2 pack dengan harga 20.000. Yang ketiga yaitu pakaiannya sendiri sebesar 12 pieces mulai dari harga 20.000 sampai dengan 75.000 dengan total harga 450.000. Jadi untuk total pengeluaran sendiri yaitu sebesar 620.000. Setelah penjualan pertama, kami mendapatkan keuntungan. Yang pertama, modal awal sebesar 620.000 dengan hasil penjualan pertama yaitu didapatkan 865.000. Sehingga didapatkan keuntungan yaitu sebesar 245.000. Setelah penjualan yang pertama telah habis, kami melakukan pembelanjaan produk yang kedua dengan pemasukan menggunakan modal yang di awal yaitu sebesar 500.000. Untuk rincian biayanya sendiri, pengeluarannya yaitu yang pertama transportasi sebesar 6,5 liter dengan jumlah harga 50.000. Untuk pembelian baju atau pakaiannya sendiri yaitu sebesar 10 pieces dengan harga 20 sampai dengan 75.000, total harga yaitu 450.000 dengan total 500.000. Untuk di penjualan yang kedua ini kami belum mendapatkan keuntungan karena hanya baru beberapa produk saja yang terjual. Perkenalkan, nama saya Sally Septia Kurniati dengan NPM 04411371 dari kelas Humas 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organisasi usaha dan juga potensi usaha. Untuk yang pertama yaitu organisasi usaha. Usaha ini dimiliki oleh Lulu Nurania dengan struktur organisasi yaitu yang pertama ada CEO yang diduduki langsung oleh Lulu Nurania yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan untuk usaha kami. Kemudian kami memiliki 2 tim. Yang pertama ada tim marketing yang bertanggung jawab atas seluruh sistem promosi atau pemasaran. Untuk tim ini dibagi lagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama yaitu Social Media Management atau SMM yang dikelola oleh Dena Dinda Kamila yang bertugas dalam segala bentuk aktivitas yang ada di sosial media yang kami miliki, yaitu ada Instagram, TikTok, dan juga untuk penjualan di Shopee. Selain penguploadan konten, bagian ini juga bertugas dalam melakukan interaksi dengan followers ataupun calon pembeli. Kemudian ada pula bagian konten kreator, yaitu dikelola langsung oleh saya sendiri, Sally Septia Kurniati, yang bertanggung jawab atas pembuatan konten, baik berupa foto produk maupun konten video. Dalam pelaksanaannya, konten kreator ini bekerja sama dengan Social Media Management. Nah, untuk tim kedua yaitu adalah tim operasional yang dikelola langsung oleh Lulu Nurania.
Tim ini bertugas dalam segala bentuk operasional dari usaha kami, meliputi juga quality control, di mana tim ini melakukan pengecekan dari barang datang sampai dengan barang akan dikirimkan kepada konsumen. Dalam pelaksanaannya juga kami bertiga melakukan koordinasi secara rutin untuk usaha kami ini. Kemudian yang kedua ada potensi usaha. Usaha yang kami jalankan ini memiliki strategi marketing, yaitu digital marketing, dengan memanfaatkan segala jenis sosial media yang kami miliki. Usaha kami memiliki potensi usaha untuk kedepannya, yaitu yang pertama ada pendapatan keuntungan, di mana saat ini usaha thrifting sendiri sedang digandrungi oleh anak muda, karena bisa dibilang produk yang kami keluarkan adalah produk yang limited edition, hanya ada satu produk untuk satu model. Maka dari itu besar kemungkinannya kami untuk mendapatkan keuntungan yang lumayan. Yang kedua itu ada perluasan target, di mana untuk target pasar sendiri untuk saat ini hanya menargetkan di Cianjur, Bogor, dan juga Cibinong. Dengan memanfaatkan sosial media, diharapkan akan terjadinya perluasan target pasar menjadi Jabodetabek hingga seluruh Indonesia. Untuk yang ketiga itu ada pembentukan toko offline. Untuk toko offline sendiri saat ini hanya ada di Cianjur saja. Namun diharapkan ke depannya beriring dengan perkembangan usaha ini dapat melakukan pembentukan toko di berbagai lokasi. Sekian penjelasan dari saya dan kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.